Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, siapa yang dapat menyelami pikiran Tuhan? Nats Alkitab terdapat di dalam Pengkhotbah 8 ayat 16 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat menyelami semua pekerjaan Tuhan. Bahkan pengkhotbah mengatakan, sekalipun orang berhikmat berkata aku tahu, tetapi ia pun tidak dapat menyelaminya. Suatu hari saya mendengar sebuah kesaksian hidup dari pasangan selebritis, Javier Justin dan istrinya Tiffany, di sebuah media televisi. Javier Justin bekerja sebagai presenter, tetapi pasangan ini juga sungguh-sungguh cinta Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan. Mereka bercerita bagaimana awal ketika putri pertama mereka lahir. Ternyata setelah beberapa bulan berjalan, mereka tersadar bahwa putrinya mengidap brain atrophy atau kelumpuhan otak. Dalam kesaksiannya, mereka berkata bahwa selama kehamilan, istri Justin tidak mengalami masalah atau kesulitan apapun. Semua nampak baik dan semua nampak normal. Sampai akhirnya, ia tiba melahirkan, bayinya tidak menangis. Setelah beberapa bulan berjalan dengan usaha medis yang dilakukan terhadap putri mereka, akhirnya dokter mengatakan bahwa anak ini harus menjalankan fisioterapi seumur hidupnya. Tentu saja mereka tidak siap dengan banyak hal. Bahkan banyak pertanyaan yang timbul dalam pikiran keduanya kepada Tuhan, karena mereka memang tidak dapat memahaminya. Dan saya diberkati dengan statement mereka yang berkata bahwa keadaan putrinya yang seperti ini membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mengajar iman mereka untuk percaya Yesus walau belum melihat hasilnya. Saudara, banyak orang berada dalam keadaan seperti yang dirasakan oleh Javier Justin dan istrinya. Bahkan tidak terkecuali orang-orang saleh dan benar dapat mengalami kondisi yang sangat sulit. Tentunya hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah bertanya kepada Tuhan, "Mengapa begini Tuhan? Apa maksud-Mu Tuhan?" Lalu kita juga mencoba mencerna sendiri, bahkan berasumsi apakah karena Tuhan sedang menghukum kita atau dosa apakah yang telah kita perbuat. Sungguh saudaraku, bagaimanapun kita berupaya berlelah-lelah mencari tahu, bahkan mungkin sampai orang tidak mengenal waktu dalam arti kita terus-menerus memikirkannya, mencoba memakai teori sebab dan akibat, tetapi kita tidak akan pernah dapat menyelami pikiran Tuhan dan rencananya. Yesaya 55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana Musa harus dihanyutkan ibunya ke sungai Nil demi menyelamatkannya, karena Raja Fir'aun mengeluarkan surat perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel yang lahir di Mesir. Tetapi justru Musa diangkat Tuhan dan masuk ke istana Fir'aun, mempersiapkannya menjadi orang yang akan membawa kurang lebih 2 juta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perhatikan juga Daniel yang ikut ditawan dalam pembuangan di Babel setelah bangsa Yehuda takluk di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Tetapi kemudian Daniel diangkat Tuhan menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel di bawah Raja Nebukadnezar. Demikian juga Ayub yang secara tiba-tiba mengalami ujian dalam hidupnya. Padahal Alkitab menulis Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi setelah berjalannya waktu, Tuhan memulihkan keadaannya. Saudaraku, kalau kita renungkan hal ini, baik Musa, Daniel, Ayub,
dan tokoh-tokoh iman yang ditulis di dalam Alkitab. Tentu mereka pun tidak pernah dapat mengerti pikiran Allah. Tetapi satu hal yang kita pelajari pagi ini, mereka tetap menjaga hatinya benar, pikirannya benar, dan perilakunya benar, sekalipun mereka di dalam situasi yang paling buruk. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah membuat dan juga membuktikan bahwa rencananya indah pada waktunya. Saudaraku, di akhir renungan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak, sekalipun kita tidak dapat menyelami pikiran Tuhan dan mengetahui rencananya, berarti kita harus menaruh semua iman dan kepercayaan kita pada jalannya. Mungkin jalan Tuhan terjal, mungkin jalan Tuhan harus melewati lembah yang curam. Tetapi firman-Nya sudah berkata kepada kita bahwa Tuhan yang telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekalipun ini masa yang sulit buat kita, masa yang tidak nyaman, percayalah, jika kita tetap menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan mengangkat dan membawa kita keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memang tidak dapat menyelami pikiran-Mu, sebab siapakah kami ini di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, biar mulai hari ini kami semakin hidup optimis, menjalani hari-hari kami oleh karena iman, dan tetap percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, sekalipun mungkin tidak ada alasan untuk berharap atau mata kami belum melihat. Terpujilah Tuhan, Engkau berkuasa selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.